Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya izin kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Sanaya Kabita Fazia. Saya Ananda Putri Syariah. Saya Dian Ramadhani. Saya Sabinta Nur Amelia. Saya Salwati Kusumandoro. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil analisis anggaran penjualan PT Aspirasi Hidup Indonesia. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas analisis anggaran penjualan PT Aspirasi Hidup Indonesia yang disusun oleh kelompok 3. Selanjutnya adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Sanaya Kabita Fazia dengan NIM 63230077. Selanjutnya ada Ananda Putri Syariah dengan NIM 63230368. Selanjutnya ada Dian Ramadhani dengan NIM 63230420. Selanjutnya ada Safinka Nur Amalia dengan NIM 63230421. Selanjutnya ada Salwa di Kusumaningrum dengan NIM 63230425. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, peramalan penjualan menjadi aspek penting dalam perencanaan perusahaan karena berpengaruh langsung terhadap penyusunan anggaran dan aktivitas operasional. Peramalan yang akurat membantu perusahaan mengelola stok, logistik, dan pengambilan keputusan keuangan secara lebih efisien. PT Aspirasi Hidup Indonesia sebelumnya adalah PTS Hardware Indonesia yang merupakan perusahaan retail nasional yang menjual peralatan rumah tangga, gaya hidup, dan mainan. Setelah rebranding dan berpisah dari S Hardware USA pada awal 2025, Aspirasi Hidup Indonesia kini mengelola merek lokal seperti Asko, Toys Kingdom, Ataru, dan Pendopo. Keberadaan toko fisik yang tersebar luas dan saluran penjualan daring yang menuntut Aspirasi Hidup Indonesia untuk memiliki sistem peramalan yang responsif terhadap perubahan pasar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas metode peramalan penjualan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia serta kontribusinya dalam penyusunan anggaran dan pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Tujuan dan manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana PT Aspirasi Hidup Indonesia melakukan peramalan penjualan serta sejauh mana hasilnya digunakan dalam penyusunan anggaran. Fokus utama mencakup metode yang digunakan, tingkat akurasi, efektivitas dalam perencanaan keuangan, serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini juga bertujuan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas perencanaan penjualan ke depan. Analisis anggaran penjualan membantu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan meminimalkan pemborosan anggaran. Dengan dukungan data historis yang valid dan analisis kuantitatif yang tepat, perusahaan dapat merancang strategi penjualan yang adaptif terhadap perubahan pasar. Hal ini mendukung stabilitas pendapatan, mempertahankan daya saing, dan mendorong pertumbuhan keuangan perusahaan secara berkelanjutan. Selanjutnya, pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah budget atau anggaran yang direncanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Selanjutnya adalah pengertian peramalan penjualan. Peramalan penjualan adalah proses memperkirakan jumlah produk atau jasa yang akan terjual dalam periode mendatang. Menurut Ahadiyati Rohmatiyah 2022, peramalan penjualan merupakan langkah awal dalam penyusunan anggaran penjualan yang akurat. Selanjutnya ada metode peramalan anggaran penjualan. Metode trend moment. Metode trend moment adalah pendekatan statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi tren data deret waktu dengan menggantikan pola data yang tidak teratur menjadi garis lurus. Menurut penelitian oleh Wahyudi tahun 2023, metode ini menggunakan teknik perhitungan statistika dan matematika untuk mengetahui fungsi garis lurus yang menggantikan pola data yang tidak teratur. Rumus persamaannya, Y sama dengan A plus BX, Sigma Y sama dengan NA plus B dikali Sigma X. Sigma XY sama dengan A dikali Sigma X ditambah
B dikali sigma X pangkat 2. Y itu besaran nilai variabel atau penjualan yang dicari, X itu waktu per tahun, N sama itu jumlah data, sigma X sama dengan total nilai X, sigma Y sama dengan total nilai Y, sigma XY sama dengan total hasil perkalian X dan Y, sigma X pangkat 2 itu sama dengan total kuadrat nilai X. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Metode peramalan anggaran penjualan. Di sini ada metode least square. Metode least square adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai masa depan dengan memanfaatkan data historis, di mana metode ini mencari garis tren terbaik yang meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Di sini ada rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah besar nilai variabel atau penjualan yang dicari, sedangkan X adalah waktu atau tahun. Di sini ada rumus untuk mencari nilai A. A sama dengan total nilai Y dibagi dengan jumlah data. Untuk B sama dengan total hasil perkalian X dan Y dibagi dengan total kuadrat nilai X. Kemudian, di sini ada data penjualan PT Aspirasi Hidup Indonesia. Di sini ada 5 tahun data penjualan yang ada di PT Aspirasi Hidup Indonesia, dimulai dari tahun 2020 hingga 2024. 2020 senilai 7, 275, 828, 758, 719. 2021 6, 409, 614, 100, 032. 2022 6, 612, 739, 815, 398, 2023 7, 462, 256, 006, 870, dan 2024 8, 426, 592, 040, 754. Jumlah dari 5 tahun ini terdapat di nilai 36, 187, 030, 721, 773. Pada slide ini, kita akan membahas perhitungan metode trend moment. Di sini N-nya itu adalah 5. Dan pada tabel ini kita bisa lihat di kolom tahun, jumlah, nilai X, dan hasil perkalian X dan Y, serta X kuadrat. Rumus persamaannya yaitu, yang pertama, sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X, yaitu 36 triliun 187 miliar 30 juta 721.773 rupiah, sama dengan 5A ditambah 10B. Rumus persamaan yang kedua itu sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat, yaitu 75 triliun 728 miliar 229 juta 914 454 rupiah, sama dengan 10A ditambah 30B. Selanjutnya kita lanjut ke proses mengeliminasi dan substitusikan untuk mencari nilai A dan B. Yaitu yang pertama rumus yang pertama itu kita kalikan 2 sehingga hasilnya seperti yang dicantumkan di slide ini. Rumus yang kedua itu dikalikan 1 dan hasilnya sama. Setelah sudah dikalikan, kita bisa mengurangi jumlah yang tadi, sehingga di sini hasilnya itu minus 3 triliun 354 miliar 168 juta 470.908 rupiah, sama dengan minus B. Dan hasil B-nya itu adalah 335 miliar 416 juta 874.091 rupiah. Jika sudah mencari nilai B, kita lanjut untuk mencari nilai A, yaitu dengan rumus yang pertama kita cari dikalikan, karena B-nya sudah ketemu, ini kita kalikan saja, jadi hasilnya itu A-nya itu 6 triliun 566 miliar 572 juta 450.173 rupiah. Jika sudah ketemu nilai A dan B, kita bisa lanjut ke persamaannya, yaitu dengan rumus Y sama dengan A
ditambah B kali X. Sehingga hasil Y-nya itu adalah 8 triliun 243 miliar 656 juta 685.627 rupiah. Perhitungan metode tren momen. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode tren momen, diperoleh persamaan tren penjualan sebagai berikut. Y sama dengan 35 miliar 993 juta 498.262 rupiah ditambah dengan 15 miliar 488 juta 274.963 rupiah dikali dengan X. Dengan menggunakan model tersebut, dilakukan proyeksi penjualan untuk tahun 2025, X sama dengan 5, dan diperoleh hasil prediksi penjualan tahun 2025 adalah 112 miliar 834 juta 873.077 rupiah. Artinya, apabila tren pertumbuhan penjualan selama 5 tahun terakhir dari 2020 hingga 2024 terus berlanjut, maka total penjualan diperkirakan akan mengalami peningkatan dan mencapai lebih dari 112 miliar pada tahun 2025. Metode ini memberikan gambaran yang cukup akurat tentang arah tren penjualan ke depannya. Selama faktor eksternal dan internal perusahaan tetap relatif stabil, namun tetap disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain seperti kondisi pasar, persaingan, dan strategi perusahaan dalam membuat keputusan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya, perhitungan metode least square. Rumus persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Keterangan Y sama dengan besar nilai variabel, X sama dengan waktu atau tahun. Rumusnya adalah A sama dengan sigma Y per N, di mana Y diambil dari sini, B sama dengan sigma XY didapat dari Y dikali dengan X dibagi sigma X kuadrat, yaitu X2, didapat dari X pangkat 2. Perhitungan metode least square, A sama dengan sigma Y per N sama dengan 36 triliun 187 miliar 30 juta 721.773 dibagi 5 sama dengan 7 triliun 237 miliar 406 juta 144.355. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2 sama dengan 3 triliun 354 miliar 168 juta 470.908 dibagi 10 sama dengan 335 miliar 416 juta 847.091. Jadi, Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 7 triliun 237 miliar 406 juta 144.355 ditambah 335 miliar 416 juta 847.091 dikali 3. Y sama dengan 7 triliun 237 miliar 406 juta 144.355 ditambah 1 triliun 6 miliar 250 juta 541.272 sama dengan 8 triliun 243 miliar 656 juta 685.627 rupiah. Perhitungan metode least square. Berdasarkan analisis data penjualan tahun 2020 hingga 2024 menggunakan metode least square, diperoleh persamaan garis tren Y sama dengan 7 triliun 237 miliar 406 juta 144.355 ditambah 335 miliar 416 juta 847.091 dikali X, di mana Y
adalah prediksi nilai penjualan, X adalah waktu dengan tahun 2022 sebagai titik tengah X sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, diperoleh estimasi penjualan untuk tahun 2025 X sama dengan 3 sebesar 8.243.656.685.627. Artinya, berdasarkan tren data historis, penjualan diprediksi mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 335.416.847.091 per tahun. Dengan demikian, metode Lesquire menunjukkan bahwa perusahaan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan penjualan yang positif di tahun 2025. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun anggaran, strategi pemasaran, dan perencanaan operasional. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyusunan anggaran penjualan sangat ditentukan oleh akurasi hasil peramalan. Peramalan yang akurat memungkinkan perusahaan untuk merumuskan strategi penjualan yang lebih efektif, mengelola persediaan barang secara optimal, serta merencanakan berbagai aktivitas penjualan lainnya secara lebih efisien. Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam proses ini adalah metode trend moment dan metode Lesquire yang memanfaatkan data penjualan historis untuk mengidentifikasi tren dan memperkirakan penjualan di masa depan. Saya akhiri pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.